Salam dalam kasih Kristus. Kembali menyapa dan menjumpai Sobat Rehat melalui renungan harian Toraya Selasa 16 Mei 2023. Dengan hati yang bersyukur, kita puji dan tinggikan Allah kita atas segala kasih dan kebaikan-Nya yang tiada putus-putusnya di kehidupan ini. Kalau kita ada di hari ini, itu karena kasih dan perkenan semata dari Allah. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dan terima di hari ini. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan juga senantiasa memberikan kemungkinan bagi kami untuk membaca dan berada di sekitar firman Allah. Firman yang akan mengubah kehidupan kami untuk hidup dengan baik dan benar, untuk semakin mempermuliakan Tuhan. Bersabdalah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Tema rehat di hari ini, merespon kebaikan Allah. Sobat Rehat, apa yang kamu lakukan jikalau bebas dari kehidupan yang sulit, yang menghimpit kita? Lalu kepada siapa harus bersyukur karena dibebaskan dari persoalan yang seperti itu? Firman Tuhan yang menyapa di hari ini, bahwa Tuhan sangat mengingat Nuh dan keluarganya. Bahkan segala binatang yang bersama-sama dengan dia di dalam batra. Luar biasa, Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya, menuntun, menjaga, sampai air bah itu surut dan mereka bisa keluar untuk memungkinkan mereka menata kehidupan dari hari ke hari.
Apa yang dilakukan Nuh bersama keluarganya ketika Tuhan sudah memberkati mereka? Mereka bersyukur. Mereka memberikan persembahan yang harum kepada Allah. Lalu dikisahkan bahwa karena Nuh menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberikan janji yang baru bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia, tidak lagi mendatangkan air bah, tetapi Ia menjamin bahwa selagi bumi masih ada, bahwa kasih-Nya tidak akan berhenti dan pemeliharaannya tidak akan terbendung, walau manusia telah melakukan pelanggaran terhadapnya. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, kisah Nuh ini memberikan sebuah pengajaran bagi kita. Sangat penting untuk dengar-dengaran di hadapan Tuhan. Sangat penting untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita semata-mata hidup menurut keinginan dan kehendak Allah dan bukan maunya kita. Nuh dan keluarganya menjadi contoh yang sangat-sangat tepat bagi kita. Bahwa kalau manusia mengiyakan apa yang menjadi keinginan Allah, pastilah mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita pun pasti diberkati Tuhan ketika kita mulai ambil keputusan yang baru untuk mulai hidup baru, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memberikan tempat bagi Allah memelihara kehidupan kita. Jaminan kasih dan kesetiaan Allah sudah nyata bagi kita. Bahwa Allah telah memberikan anaknya yang tunggal menjadi kurban sempurna untuk menghapus dosa kita, untuk mengaruniakan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Karena itu kehidupan yang ada hari ini dan seterusnya adalah hidup yang merespon segala kebaikan Allah. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sesaat adanya namun indah ketika kami pakai untuk berelasi dengan Allah. Kami bersyukur dimungkinkan untuk membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ada keputusan baru yang kami ambil, ada komitmen yang kami boleh nyatakan untuk mulai hidup dengan baik dan benar, untuk senantiasa mempermuliakan Allah. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, kasihi setiap anak-anak Tuhan di hari ini. Entah yang bergumul, entah yang sakit, yang dalam duka cita, bahwa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupan kami senantiasa diberkati. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.